Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprianto, NIM 20104117142. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis lingkungan bisnis pada bab 8 dan bab 9. Bab 8, strategi non pasar untuk arena pemerintahan. Bab ini pertama membahas masalah tindakan non pasar yang bertanggung jawab dan dasar hukum untuk partisipasi bisnis dalam proses kebijakan pemerintahan. Kemudian perspektif tentang pemahaman hasil dari isu-isu non pasar disajikan untuk memberikan dasar bagi perumusan strategi. Proses perumusan strategi non pasar dikembangkan dengan fokus pada aset strategis. 3 strategis dasar kemudian disajikan dan diilustrasikan dengan contoh-contoh. Strategi referensi didasarkan pada hubungan konstituensi antara pemilih dan perwakilan mereka dan melibatkan mengarahkan tekanan konstituen kepada pemegang jabatan pemerintahan. Strategi pembangunan mayoritas melibatkan pembentukan mayoritas untuk mendukung atau menentang undang-undang dan berfokus pada legislator penting. Strategi informasional berfokus pada penyediaan strategis informasi, teknis, dan politik kepada pemegang jabatan. Tindakan non-pasar oleh perusahaan serta kepentingan lain harus memenuhi standar tanggung jawab. Perusahaan memiliki hak konstitusional untuk berbicara tentang masalah dan mengajukan petisi kepada pemerintah. Dan tindakan tersebut harus terus terang dan transparan. Kekuatan non pasar perusahaan seringkali dikendalikan oleh perbedaan kepentingan mereka. Selain itu, kekuatan bisnis sering dibatasi oleh tindakan kelompok seperti buruh terorganisir, LSM, dan aktivis sosial. Perusahaan harus menyadari godaan untuk memanipulasi proses publik dan harus menahan diri di area abu-abu antara memanipulasi dan melaksanakan hak yang dapat diterima. Perumusan strategi non pasar adalah tanggung jawab manajer, dan proses strategis memiliki komponen antara lain analisis non pasar, spesifikasi tujuan utama dan tujuan kontingen, pemilihan arena kelembagaan, formulasi strategi, pengembangan dan pemanfaatan aset non pasar termasuk rantai sewa dan implementasi. Strategi non pasar utama yang digunakan oleh perusahaan adalah referensi, pembangunan mayoritas, dan penyediaan informasi. Strategi referensi didasarkan pada hubungan antara rantai sewa perusahaan dan konstituen pemegang kantor. Strategi pembangunan mayoritas melibatkan pembangunan mayoritas untuk mendukung atau menentang alternatif legislatif. Strategi ini berfokus pada pembuatan undang-undangan dan membuat agenda yang sangat penting. Strategi informasional melibatkan penyediaan strategi informasi teknis dan politik seperti dalam advokasi dan sering digunakan dalam hubungannya dengan strategi representasi dan pembangunan mayoritas. Pilihan di antara strategi tergantung pada lembaga terkait dan kepentingan lain yang terlibat. Lembaga dapat diatur dalam kaitannya dengan respon politik mereka. Strategi representasi digunakan untuk institusi yang responsif secara politik seperti Kongres dan Kepresidenan. Strategi yang melibatkan penyediaan informasi teknik dikaitkan dengan lembaga yang kurang responsif secara politik, termasuk pengadilan dan beberapa badan pengatur dan administrasi. Strategi yang melibatkan penyediaan informasi politik sering digunakan dalam hubungannya dengan strategi referensi di badan legislatif. Strategi pembangunan mayoritas sering kali didukung oleh strategi referensi dan informasian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ringkasan pada bab 9, menerapkan strategi non pasar di arena
pemerintahan. Melakukan lobby. Melobi adalah komponen sentral dari sebagian besar representasi dan strategi informasional. Lobby adalah komunikasi strategis dan informasi yang relevan secara politik kepada pejabat pemerintah. Informasi tersebut dapat diberikan kepada presiden, gubernur, pejabat cabang eksekutif, anggota kongres atau badan legislatif negara bagian, staf mereka, dan staf komite. Lobby juga terjadi di badan pengatur dan administrasi, di mana sering terjadi dalam pertemuan ex parte. Lobby membutuhkan akses, dan akses dapat diperoleh melalui koneksi, konstituensi, kontribusi kampanye, dan hubungan pribadi. Berbeda dengan advokasi publik dan kesaksian di depan komite kongres, lobby biasa terjadi di belakang layar. Teknik lobby bisnis yang baik dan benar. Lobby dibagi 3, yaitu lebih tradisional yang menggunakan lobby untuk mendekati pengambilan keputusan, lobby akar rumput menggunakan masyarakat untuk memengaruhi pengambilan keputusan, dan lebih politikal action community, yaitu komite yang dibentuk perusahaan supaya wakilnya dapat duduk di parlemen atau pemerintah. Teknik negosiasi bisnis yang baik dan benar. Dalam melaksanakan teknik negosiasi ada 4 pendekatan yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis, yaitu bargaining, kompromi, win-loss, dan win-win solution. Perusahaan dan kelompok kepentingan memiliki portofolio non-pasar yang luas. Lobby sangat penting dalam menangani masalah di bidang legislatif, peraturan, dan administratif. Lobby melibatkan menunjukkan kepada pemegang kantor bahwa kepentingan konstituen mereka atau kepentingan kebijakan mereka sendiri selaras dengan kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingannya. Memberikan informasi yang relevan secara politik kepada pemegang kantor merupakan inti dari lobby yang efektif. Informasi tersebut mungkin bersifat teknis atau politis dan relevan dengan konstituen atau kepentingan kebijakan pemegang jabatan. Lobby sering kali berfokus pada komite dan staf mereka. Kesaksian dalam audiensi terkait dengan lobby dan dapat dikoordinasikan dengannya. Akses ke pembuat kebijakan diperlukan untuk melakukan lobby. Ini dapat dicapai melalui hubungan konstituensi, hubungan pribadi, mantan pejabat pemerintah, dan dalam beberapa kasus sumbangan kampanye. Melobi tetap merupakan aktivitas yang relatif tidak diatur. Dukungan elektoral perusahaan terutama melibatkan kontribusi kampanye karena perusahaan jarang mendukung kandidat kontribusi. Ini biasanya dibuat untuk mendapatkan akses ke anggotaan kongres, dan sebaliknya jarang memainkan peran utama dalam strategi dan pasar kebanyakan perusahaan. Pembangunan koalisi merupakan komponen penting dari banyak strategi dan pasar. Perusahaan berpartisipasi dalam organisasi puncak, asosiasi perdagangan, dan koalisi ad hoc. Organisasi puncak menangani masalah bisnis umum daripada masalah khusus industri. Asosiasi perdagangan penting terutama untuk isu-isu yang berkaitan dengan industri tertentu. Koalisi ad hoc menangani masalah tertentu dan sering kali menemukan kepentingan yang mungkin tidak sejalan dengan masalah lain. Ketika anggota koalisi memiliki kepentingan yang heterogen, maka pemeliharaan koalisi membutuhkan usaha dan aktivitasnya dibentukkan melalui perundingan internal. Banyak perusahaan melengkapi aktivitas koalisi dengan strategi non pasar individual mereka sendiri. Strategi yudisial dilaksanakan baik di pengadilan maupun di arena regulasi yang diatur oleh
hukum administrasi. Strategi ini bisa efektif tetapi juga bisa mahal. Sebagian besar perusahaan besar terorganisir untuk menangani masalah non-pasar. Di lembaga pemerintahan, organisasi itu mungkin melibatkan kantor Washington, lobby profesional, departemen urusan pemerintah, asosiasi, dan koalisi, dan pelatihan manajemen. Organisasi ini mendukung tetapi tidak menggantikan keterlibatan manajemen dalam perumusan dan pengimplementasian strategi non pasar. Mungkin sekian ringkasan dari saya pada bab 8 dan bab 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.